lagi dengan saya pada pelajaran prakarya. Kali ini kita akan membahas tentang materi pengolahan, yaitu pengolahan bahan pangan serealia, umbi dan kacang-kacangan menjadi bahan makanan dan minuman. Penduduk Indonesia mayoritas bermata pencarian di bidang pertanian, sehingga Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Sebagian besar penduduk negara agraris bekerja dalam hal budidaya tanaman pangan, dan hasil budidaya tanaman pangan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri atau untuk diperdagangkan. Tanaman pangan merupakan kebutuhan pokok atau dasar untuk memenuhi kecukupan nutrisi tubuh manusia akan karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral yang bermanfaat untuk keberlangsungan dan kesehatan hidup manusia. Tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama tanaman serealia, yang kedua tanaman kacang-kacangan, dan yang terakhir tanaman umbi-umbian. Tanaman serealia dan kacang-kacangan menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya, sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Nah, di sini pengertian serealia ya. Serealia merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Pada sebagian negara berkembang, serealia seringkali menjadi satu-satunya sumber karbohidrat sehingga dibudidayakan menjadi makanan pokok sebagai salah satu kebutuhan primer. Hal ini berbeda dengan negara Indonesia yang juga memiliki bahan makanan pokok utama lain atau bahan alternatif makanan pokok, yaitu umbi-umbian. Kandungan yang terdapat pada serealia dan umbi sebagian besar adalah karbohidrat. Sedangkan kacang-kacangan juga mengandung karbohidrat, namun mengandung banyak protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat. Berikut ini diuraikan pengertian dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, yang pertama, serealia. Serealia adalah jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian atau rumput-rumputan atau istilahnya Gramineae yang dibudidayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat atau pati. Nah, jadi tumbuhan golongan padi-padian yang menghasilkan bulir berupa biji itu termasuk pada serealia. Ya, bisa saja jagung, padi, dan sebagainya. Umumnya, serealia kaya karbohidrat, cukup protein, sangat rendah kandungan lemak, dan kaya serat kasar. Serealia juga kaya vitamin, yaitu vitamin E dan vitamin B kompleks, serta mineral, yaitu besi, magnesium, dan seng. Serealia adalah tanaman semusim, yang berarti 1 kali tanam, 1 kali panen, dan tumbuh baik di daerah beriklim sedang. Istilah serealia diambil dari nama dewi pertanian bangsa Romawi, yaitu Ceres. Yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan adalah biji berukuran lebih besar dibandingkan serealia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak. Kacang-kacangan mengandung serat pangan yang terlarut
dapat membantu menurunkan kadar kolesterol darah. Kacang-kacangan merupakan sumber energi dan mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, karbohidrat kompleks, folat, dan vitamin atau zat besi. Yang ketiga, umbi-umbian. Umbi adalah organ tumbuhan yang mengalami perubahan ukuran dan bentuk atau pembekakan sebagai akibat perubahan fungsinya. Organ yang membentuk umbi terutama batang, akar, dan modifikasinya. Umbi-umbian digunakan sebagai sumber bahan makanan pokok karena mempunyai kandungan karbohidrat dalam bentuk pati yang tinggi dan kandungan serat yang tinggi. Nah, itulah bahan kita untuk hari ini tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi makanan atau minuman. Yang kita bahas kali ini masih pengenalan tentang bahan serealia tersebut. Sekarang coba buka bukunya, kita buat tugas. Ya. Di sini perhatikan tugasnya. Yang pertama, kita disuruh pergilah ke pasar, sawah, atau ladang, atau melakukan studi pustaka maupun internet untuk melakukan tugas berikut. Nah, jadi kita bisa pergi ke pasar kalau memungkinkan, tapi sekarang karena COVID mungkin tidak memungkinkan kita ke pasar. Nah, jadi kita bisa mencari menggunakan studi pustaka ataupun dari internet. Nah, sekarang apa tugasnya? Yang pertama, mengidentifikasi ciri fisik seperti bentuk, warna, dan rasa dari berbagai jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang kedua, wawancarailah orang tua atau tokoh masyarakat atau budayawan. Cari tahu hubungan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi dengan budaya di daerah setempat. Dan yang terakhir, ungkapkan kesan yang kamu dapat dalam hubungannya dengan karunia Tuhan sebagai makhluk sosial. Nah, jadi kalaulah seandainya kita tidak bisa mewawancarai, ya, kita cari aja di internet. Lalu tugasnya yang mana? Tugasnya perhatikan lembar kerja 3. Di lembar kerja 3 disebutkan di sini mengidentifikasi ciri fisik serealia, kacang-kacangan, dan umbi dan hubungannya dengan budaya setempat. Nah, perhatikan di tabel. Yang pertama di sini adalah jenis serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Nah, lalu yang kedua di kolom berikutnya, ciri-ciri fisik. Nah, ciri-ciri fisik di sini dibagi 3. Ada bentuk, warna, dan rasa. Dan yang kolom terakhir, hubungannya dengan budaya setempat. Nah, jadi kita akan mengidentifikasi jenis serealia, kacang-kacangan atau umbi-umbian ini dengan ciri-ciri fisik yang ada serta hubungannya dengan budaya setempat. Saya beri contoh 1. Ya, misalnya jenis serealia, kacang-kacangan atau umbi. Nah, di sini saya ambil contoh yang pertama yaitu ubi jalar. Nah, siapa yang kenal ubi? Ya, semua kita mengenal ubi. Nah, ubi jalar, kalau kita perhatikan ciri-ciri fisiknya, dia bulat, pendek, dia tidak panjang. Lalu warnanya, ciri fisik yang kedua yaitu warna, isinya berwarna putih, kuning, atau ungu. Nah, jadi ada 3 jenis umbi jalar ini. Ya, ada yang warnanya putih, kuning, atau ungu. Sedangkan kulitnya
ada yang ungu atau coklat. Nah, rasanya manis. Ya. Nah, hubungannya dengan budaya setempat apa? Hubungan dengan budaya setempat, ubi jalar ini adalah sebagai cemilan atau sebagai makanan pendamping. Ya. Nah, seperti itulah cara pembuatannya. Sekarang tugasnya buatlah atau isilah pada kolom-kolom selanjutnya sebanyak 5 atau 5 buah ya, atau 5 contoh, lalu kirimkan pada Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Selamat mengerjakan.